Apa itu BI 7 Days Reverse Repo Rate? BI 7 Days Reverse Repo Rate adalah suku bunga kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada 19 Agustus 2016. BI 7 Days Reverse Repo Rate ini memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan suku bunga pasar uang, aktivitas transaksional di pasar, dan mendorong perkembangan pasar keuangan. Penggunaan instrumen ini, terutama dalam konteks Day Reverse Repo Rate, dianggap efektif karena dapat dengan cepat mempengaruhi pasar uang, sektor perbankan, dan ekonomi real. Sebagai suku bunga acuan dengan waktu lebih singkat, setara dengan instrumen moneter 7 hari, BI 7 Days Reverse Repo Rate ini diimplementasikan sebagai bagian dari restrukturisasi kebijakan moneter dengan tujuan mempercepat proses transmisi kebijakan dan mencapai target inflasi. Sejarah perubahan BI Rate ke BI 7 Day Reserve Repo Rate. BI Rate, kebijakan suku bunga Bank Indonesia, diubah menjadi BI 7 Days Reserve Repo Rate pada Agustus 2016. Perubahan ini bertujuan meningkatkan akurasi, mencerminkan pasar uang, dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. BI 7 Day Reserve Repo Rate mencerminkan tingkat suku bunga pasar antar bank dengan fokus pada transaksi reserve repo selama 7 hari. Bank Indonesia terus menyesuaikan kebijakan ini untuk mencapai tujuan stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, termasuk pemotongan suku bunga selama pandemi COVID-19. Perubahan ini mencerminkan upaya modernisasi dan transparansi kebijakan moneter. Bagaimana Bank Indonesia menetapkan BI 7 Days Reverse Repo Rate? Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menetapkan BI 7 Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Penggunaan BI 7 DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan instrumen moneter 12 bulan. Melalui penetapan BI 7 DRR sebagai suku bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek, yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari, sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya. Tujuan dari penerapan kebijakan BI 7 Days Repo Rate. Yang pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter sebagai acuan utama di pasar uang. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan mempengaruhi pergerakan suku bunga pasar uang dan perbankan. Yang ketiga, terdorongnya perusahaan perbankan untuk lebih berani mengatur naik turunnya suku bunga deposito. Yang keempat, meningkatnya jumlah nasabah karena kenaikan bunga deposito sehingga anggaran kredit UMKM ikut bertambah dari banyaknya deposito yang masuk. Yang kelima, masyarakat menjadi lebih tenang dalam mengambil kredit jangka panjang karena tidak perlu khawatir lagi akan lonjakan suku bunga. Mekanisme pengendalian moneter oleh BI 7 DRR dilakukan melalui 5 saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran nilai tukar, saluran harga aset, saluran kredit, saluran ekspektasi, dan saluran suku bunga. BI 7 DRR digunakan sebagai suku bunga acuan utama di pasar keuangan, menggantikan BI Rate. Penggunaan BI 7 DRR sebagai suku bunga acuan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga. Selain itu, BI 7 DRR juga digunakan sebagai instrumen untuk komunikasi kebijakan moneter dan membantu menjaga pengeluaran dan pemasukan nasabah agar tetap stabil. Secara keseluruhan, BI 7 DRR digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan perekonomian negara,
dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.